semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Veteran yang dirilis pada tahun 2015. Singkatnya, film ini menceritakan seorang pasukan tentara elit yang telah dibebas tugaskan dan memulai hidup barunya. Namun kendati demikian, ia tersandung sebuah masalah dengan para gangster di kotanya yang sering membuat ulah dan bertindak sewenang-wenang. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tentara yang baru saja pulang dari medan pertempuran yang bernama Bobby Miller. Karena tak ingin menganggur, Miller mencoba peruntungannya melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan yang tak jauh dari tempatnya tinggal. Namun sayangnya Miller sudah terlambat karena lowongan tersebut telah tutup dan mereka telah mendapatkan pegawai keamanan yang baru. Mendengar hal itu, Miller dengan sedikit kecewa memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dua orang kakak adik yang tengah bertengkar di sebuah persimpangan jalan. Di sana sang kakak memarahi adiknya karena ia sudah tidak pulang selama 5 hari dan diketahui telah bergabung dengan kelompok gangster di kota ini. Tak lama kemudian Miller yang datang membuat Farhad sang kakak terkejut karena terungkap jika ia adalah sahabat lamanya. Di sana terjadi perbincangan dan menanyakan kabar masing-masing. Miller mengatakan jika ia telah keluar dari militer dan sekarang masih mencari pekerjaan di kota ini. Scene selanjutnya kita diperlihatkan saat Miller menemui rekan militernya dulu yang bernama Danny. Di sana Danny menawari sebuah pekerjaan yang cocok untuk mereka sebagai mantan tentara pasukan khusus. Danny akan memberikan kontak temannya yang bernama Chris, di mana ialah yang akan mengantar Miller kepada bos mereka. Miller yang memang tengah mencari pekerjaan tentu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Saat kembali ke apartemen, Miller tak sengaja bertemu dengan Ryan, adik dari Farhad, yang kala itu tengah bersama teman-teman gangsternya. Ryan yang tak terima karena barang yang mereka bawa jatuh langsung mengancam Miller dengan senjata api. Namun Miller dengan secepat kilat merebut senjata tersebut dari tangan Ryan dan mendorongnya sampai jatuh. Sesaat setelah di dalam apartemen, Miller memeriksa pistol yang baru saja ia rebut dari tangan Ryan. Di sana Miller sangat terkejut bagaimana bisa Ryan yang masih di bawah umur mendapatkan senjata tersebut, dan besar kemungkinan senjata itu didapatkan dari kelompok gangsternya. Keesokan harinya, sesuai dengan dijanjikan oleh Danny sebelumnya, Miller dengan diantar Chris mendatangi kantor Badan Keamanan Anti Teroris dan menemui bos mereka yang bernama Jerry. Miller ditugaskan menjadi mata-mata dan akan mengawasi seorang wanita yang bernama Aliana. Jerry mengatakan jika Aliana sebelumnya juga anggota mereka yang bertugas untuk mendekati seorang teroris yang bernama Abdul. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir Aliana tidak melapor dan ditakutkan ia telah berkhianat dan membelot kepada pihak Abdul. Miller diberikan data-data tentang Aliana dan ia boleh memulai tugasnya pada keesokan hari. Scene selanjutnya film menunjukkan di mana Miller mulai memata-matai Aliana dari dalam mobil dan terus mengawasinya menggunakan kamera pengintai. Terlihat Aliana dan asistennya tengah berpakaian rapi dan menuju ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Miller terus mengikuti kemana Aliana pergi dan sampailah ia tahu jika Aliana tengah bertemu dengan Abdul di sebuah kafe. Miller kembali memastikan targetnya dengan mendekat ke dalam kafe dan pura-pura melihat menu makanan. Saat Abdul pergi, Miller buru-buru menghubungi rekannya yaitu Danny dan mereka terus membututi kemana targetnya pergi. Stop.
Stop. He's out the car, walking Tak lama berselang, Abdul yang turun dari mobil terlihat tengah berjalan dan Miller dari kejauhan diam-diam terus membututinya. Setelah mereka mengetahui di mana rumah Abdul, Miller dan Danny terus menunggu dan memantau keadaan dari dalam mobil. Miller kemudian berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Abdul untuk mencari tahu apa yang sedang disembunyikan olehnya. Miller berhasil masuk di gudang milik Abdul dan ia pun sangat terkejut karena di dalam gudang tersebut terdapat alat dan bahan peledak yang sedang diracik oleh Abdul. Investigasi kembali dilanjutkan keesokan harinya, di mana saat itu Miller sangat terkejut karena mendapati kaca mobilnya telah pecah. Tak lama berselang, para gangster mendatangi Miller dan dapat ditebak jika merekalah pelaku perusakan ini. Dan kejadian ini adalah buntut keributan di mana Miller telah mengambil pistol milik Ryan tempo hari. Karena mobilnya rusak, Miller pun mendatangi Danny dan meminjam mobilnya. Ia pun kembali memata-matai Aliana yang saat itu tengah ngopi santai di sebuah kafe. Miller memberanikan diri masuk ke dalam kafe dan bermaksud mengatakan sesuatu kepada Aliana. Di dalam toilet terjadi percakapan antara Aliana dan juga Miller. Di sana Miller mengatakan kepada Aliana jika ia juga bekerja dengan Jerry dan maksud kedatangannya adalah meminta data yang sudah dikumpulkan Aliana tentang siapa Abdul. Aliana yang mendengar maksud tersebut mengatakan jika ia masih belum tahu siapa Abdul dan ia pun pergi meninggalkan Miller di dalam toilet. Di sore harinya, Miller menemui Chris dan melaporkan hasil investigasinya dalam beberapa hari ini. Di sana Chris mengatakan jika Miller telah bekerja dengan baik dan ialah orang pertama yang tidak diusir oleh Aliana. Keesokan harinya seperti biasa, Miller dan juga Danny kembali melanjutkan tugas untuk mengawasi Aliana. Di sebuah pom bensin terlihat Aliana tengah berada di minimarket dan Miller memberanikan diri kembali menemuinya. Miller kemudian memberikan sebuah nomor telepon jika saja Aliana tak ingin mengatakan tentang Abdul secara langsung. Meskipun telah diberikan kontaknya, Miller masih belum menerima panggilan dari Aliana. Ia pun kembali memutuskan untuk mengikuti Aliana yang saat itu tengah sendirian. Miller yang juga sendirian rupanya telah lama diincar oleh sekelompok pria misterius. Miller pun diculik dan dibawa ke sebuah tempat dengan sebuah mobil. Di dalam mobil, Miller dipukuli dan diinterogasi dengan siapa ia bekerja. Jelas saja Miller tak mau memberikan informasi tentang identitasnya. Dan di saat ia hendak dibunuh, kita akan sangat dibuat terkejut di mana Miller berhasil membantai mereka dengan sangat cepat dan mematikan. Setelahnya Miller langsung menghubungi Danny dan meminta untuk segera dijemput. Di dalam toilet, Danny merawat luka Miller di mana ia sempat tersayat pisau di bagian perutnya. Satu pekan telah berlalu di mana Miller yang sudah sehat kembali melanjutkan tugasnya untuk menjadi seorang mata-mata. Di hari itu Miller tengah mendatangi sebuah tempat untuk menemui Aliana. Di dalam mobil, Aliana mengatakan kepada Miller jika akan ada senjata yang masuk, yang mana senjata-senjata tersebut akan digunakan oleh anak buah Abdul. Namun masalahnya di sini, Aliana tidak mengetahui kapan dan di mana senjata-senjata tersebut akan diturunkan. Aliana hanya mengatakan jika mereka memiliki petunjuk bahwa senjata tersebut dibawa oleh sebuah kapal. Miller yang mendapat informasi itu segera menuju ke lokasi dermaga yang sudah tidak beroperasi lagi. Di sana ia mencurigai sebuah kapal kecil yang terlihat tengah membawa banyak sekali pakaian di dalamnya. Setelah ditinjau lebih dekat, ternyata apa yang dicurigai benar adanya, di mana senjata-senjata tersebut telah dipindahkan ke dalam kapal yang lebih kecil agar tidak mencurigakan. Saat tengah mengintai, tiba-tiba Miller diserang oleh seseorang dari belakangnya. Singkat cerita, Miller berhasil membantai penjaga tersebut dan memindahkan seluruh senjata itu ke dalam mobilnya. Miller kemudian menyerahkan barang bukti tersebut kepada Chris dan tanpa sepengetahuan Chris, Miller rupanya diam-diam telah menyembunyikan satu set senjata serbu beserta amunisinya.
Sesampainya di dalam apartemen, rupanya Miller telah ditunggu oleh Alyana. Di sana Miller menunjukkan senjata yang barusan ia ambil dan terungkap jika mereka telah merencanakan sebuah penyerangan. Usut punya usut, Miller dan Alyana tengah mencari bukti kotor yang disembunyikan oleh Abdul. Namun sayangnya baru saja Miller memasuki rumah yang dimaksud, para anak buah Abdul telah bersiap untuk meringkusnya. Miller diikat di sebuah kursi dan akan digergaji lehernya. Ia dipaksa untuk membaca sebuah tulisan dan aksi tersebut telah mereka rekam dan akan disebarluaskan sebagai aksi teror. Jelas saja Miller tak mau mengikuti perintah kedua teroris tersebut dan balik menantang untuk segera mengeksekusinya. Dan sebelum kepala Miller putus dari lehernya, tiba-tiba Alyana datang dan menghabisi kedua teroris tersebut. Miller yang penasaran kemudian membuka topeng salah satu teroris itu, dan alangkah terkejutnya saat melihat bahwa orang tersebut adalah Chris yang sudah menjadi atasannya sendiri. Di dalam perjalanan pulang, Alyana nampak shock di mana untuk pertama kali di dalam hidupnya ia membunuh seseorang. Miller pun sangat teramat marah di mana ia tahu jika ternyata mereka hanya dimanfaatkan oleh Jerry, dan terungkap jika orang yang telah mendanai kelompok Abdul adalah badan anti teroris itu sendiri. Miller kemudian menyuruh Alyana untuk menghilang dan pergi ke negara asalnya, sedangkan ia sendirilah yang akan membereskan Jerry dan para anak buahnya. Saat di perjalanan pulang, Miller melihat mobil Abdul dan langsung membututinya dari belakang. Dan ia pun semakin yakin di mana terlihat jika Jerry tengah menemui orang kepercayaan Abdul dan merekalah yang akan melakukan aksi teror. Miller kemudian menemui Danny di sebuah warung kopi. Di sana nampak jika Danny pura-pura tidak tahu tentang masalah yang menyangkut kematian Chris. Namun Miller yang tidak bodoh telah menduga jika saat ini Danny lah yang disuruh oleh Jerry untuk membunuhnya. Sebelum pergi, Miller membisikkan sesuatu kepada Danny, di mana seorang penerjun payung tidak akan mati, melainkan mereka akan berkumpul di dalam neraka. Tak lama berselang, Miller yang hendak pulang tiba-tiba diculik oleh anak buah Jerry menggunakan mobil van. Di sana Miller nampak pasrah untuk dibawa, dan tak lama kemudian suara tembakan pun terdengar. Seperti yang sudah ia duga, salah satu korban tewas adalah rekannya sendiri, yaitu Danny. Di sana Miller mengambil HP Danny dan benar adanya jika Jerry lah yang memerintahkan orang-orang tersebut untuk membunuhnya. Dan berbekal pesan tersebut, Miller mengetahui di mana saat ini Jerry berada. We put her on a plane this morning. Dengan todongan senjata, Jerry mencoba kembali meyakinkan Miller bahwa ia tidak memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alyana. Dan alasan bodoh tersebut tidak membuat Miller sama sekali berpikir ulang. Ia pun langsung menarik pelatuk pistolnya dan membuat Jerry langsung pindah alam. Saat hendak pulang, Miller mendapatkan telepon dari Farhad yang terlihat tengah dalam kesulitan. Miller pun bergegas pulang dan bertemu dengan Ryan, adik dari Farhad. Di sana Ryan mengatakan kepada Miller jika lebih baik Miller tidak ikut campur dengan gangsternya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, Ryan mengatakan kepada Miller jika Farhad telah dihabisi oleh anggota gangsternya karena Farhad mencoba membunuh Jones, sang pemimpin mereka. Pepatah mengatakan jangan sekali-kali membangunkan singa yang baru saja tidur siang. Dan kita akan diperlihatkan betapa ganasnya orang ini saat Miller memutuskan untuk membantai seluruh anggota gangster seorang diri. Miller akan mengajarkan kepada mereka semua bahwa hukum ini adil, dan Miller akan mengajarkan bagaimana menghargai sebuah nyawa.
Setelah menghabisi para gangster muda yang jelas beda skill bertempur dengannya, Miller kemudian masuk ke dalam markas gangster dan mencari Jones, si pemimpin mereka. Saat tengah menelusuri sebuah lorong, Miller mendengar sebuah pergerakan dari balik pintu dan ia pun langsung menembaknya. Setelah pintu tersebut dibuka, alangkah terkejutnya Miller di mana orang yang ia bunuh adalah seorang anak kecil yang sama sekali tidak bersalah. Baginya sebagai seorang prajurit yang sangat patuh kepada aturan, membunuh anak kecil dan wanita adalah dosa yang tidak diampuni. Ia pun sudah tidak memiliki motivasi untuk hidup dan berniat untuk mati di tempat ini. Dengan barbarnya Miller terus menghabisi para gangster satu demi satu. Kendati demikian ia juga tertembak di bagian leher dan mengalami pendarahan yang hebat. Ia tertunduk lemas lantaran amunisi yang ia bawa juga telah habis. Sesaat dalam pandangan yang mulai kabur, Miller melihat sosok anak kecil mendekat dan menodongkan senjata ke arahnya. Tanpa perlawanan sedikit pun, anak kecil tersebut yang tak lain adalah tetangganya sendiri menghabisi Miller dengan tatapan yang sangat dingin. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.